tampaknya merepotkan, tampaknya meletihkan, karena kita harus berlapar-lapar. Biasa ngerokok siang-siang, nggak ngerokok, nggak ngopi, nggak makan, nggak minum, tidurnya juga kurang. Secara lahiriah itu menyusahkan, Memprihatinkan. Pada momentum tertentu dia datang. Umpama kita memelihara Ayam. ayam yang harganya tidak seberapa, dia datang, oh ini ayamnya bagus untukku ya. Karena kita sadar kita sudah sangat dibaiki oleh orang itu, maka kita senang sekali. Disitulah saatnya kita mencurahkan dan mengekspresikan naluri ingin berbalas jasanya. Maka kita berikan dengan senang hati. Iya, karena dia melihat saya di teras, dia mampir. Oh, belum tidur mas? Mampir. Dia mampir, duduk, terus dia ngeluarin rokok. Pada saat saya butuh rokok, siapa yang mengatur, Gus? Siapa yang mengatur? Antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk bagian yang kedua, juguran saya dengan Mas Agus Sukoco, budayawan Purbalingga, budayawan Jawa, juga seorang novelis. Nah, kali ini saya ingin ngobrol dengan Mas Agus Sukoco mengenai momentum puasa. Ya, momentum puasa. Disebutkan bahwa puasa itu ternyata punya energi luar biasa untuk membangun kekayaan. Itu loh, ya, membangun kekayaan. Nah, di sini ada sebuah ada sebuah hadis qudsi, ya, dari Allah, ya, dari Allah disebutkan bahwa kullu amalin, ya, kullu amali bani adama lahu illa siyama, bahwa semua amal itu untuk untuk manusia itu sendiri. Illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azibihi. Maka kalau puasa ini hal yang sangat berbeda. Puasa itu untukku. Untukku, berarti apa? Untuk Allah, ya. Puasa itu untuk Allah. Wa ana azibihi, dan aku yang akan membalasnya. Nah, ini loh, momentum luar biasa yang seperti ini ada fenomena apa? Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengidentifikasi puasa sebagai sesuatu yang kemudian diberikan kepada Tuhan, diberikan kepada Allah, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Ya, Mas Agus, ini silahkan untuk dijabarkan, ya, bagaimana momentumnya sehingga kemudian bisa mengubah, puasa itu bisa mengubah terhadap keadaan hidup manusia, dunia dan akhirat. Wah, ini indah sekali ini. Ajaran puasa itu ajaran yang sangat indah. Tampaknya merepotkan, tampaknya meletihkan, karena kita harus berlapar-lapar. Biasa ngerokok siang-siang, nggak ngerokok, nggak ngopi, nggak makan, nggak minum, tidurnya juga kurang. Secara lahiriah itu menyusahkan, Memprihatinkan. dan itu repot sekali. Tetapi disitulah letak keindahan romantik, hubungan romantik yang ditawarkan Tuhan bagi hamba-hambanya. Kalimat ini kalau tidak dipahami secara romantik, secara romantisme, maka menjadi aneh. Bagaimana mungkin Tuhan meminta? Wong Tuhan tidak butuh apa-apa. Ini kan satu perkecualian kedudukan Tuhan yang tidak butuh apa-apa. Oh, Allah bukan kere, Tuhan Bukan bukan kere. Kok sampai minta? Nggak mungkin. Apa yang diperlukan Tuhan atas permintaan itu kan sama sekali tidak ada. Tapi disinilah keindahan dan romantisme hubungan Tuhan dan hamba. Ini dahsyat sekali. Sekarang gini, saya analogikan gini. Maka kan sering kita dengar, barang siapa menyambut puasa dan gembira maka dia diharamkan dari neraka. Maka orang sering secara ekspresi, secara kultural, orang bisa wah, bikin kentongan, bikin pawe, bikin apa, hanya untuk menyambut di mana kita akan lelah, kita akan repot. Tapi kenapa kemudian ada ekspresi budaya sampai anak-anak itu, wah, mondi, seneng-seneng, orang menjadi bergembira. Padahal aslinya repot, aslinya kan malas kita puasa. Tapi ketika kita memasukinya selalu lebih mendalam dan kontemplatif, maka kita akan menemukan peristiwa yang sangat romantik tadi. Sekarang analoginya begini, Gus. Kalau ada orang yang sudah sangat berjasa kepada kita, kita sakit, dia membiayai.
kita anak kita hitanan, dia juga Yang menanggungnya. Kita butuh apa-apa, dia ada orang yang sangat berjasa dalam pada kehidupan kita. kita. Dia kaya raya. Pasti di dalam diri kita sebagai pihak yang sudah sangat dibantu, itu lahir secara fitrah naluriah, lahir keinginan untuk membalas jasa. Tapi karena dia orang kaya, kita juga bingung balas jasanya apa. Mau memberi gula kopi, dia sudah kaya. Mau memberi uang, dia tidak butuh uang lagi, uangnya berlimpah-limpah. Kita bingung. Pada momentum tertentu dia datang. Umpama kita memelihara ayam yang harganya tidak seberapa, dia datang, oh ini ayamnya bagus untukku ya. Karena kita sadar kita sudah sangat dibaiki oleh orang itu, maka kita senang sekali. Disitulah saatnya kita mencurahkan dan mengekspresikan naluri ingin berbalas jasanya. Maka kita berikan dengan senang hati. Iya. Jadi sama-sama memberikan, ya, ayam tersebut diminta. Ya, ayam tersebut diminta. Tapi karena bisa menyaksikan betapa orang tersebut adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, akhirnya dengan gembira kita akan memberi ayam tersebut kita berikan, walaupun itu sebuah pengorbanan. Bahkan kita merasa inilah saatnya saya memberi pada saat mumpung dia minta. Mumpung dia minta. Karena kalau tidak minta, kita bingung mau membalas jasa pakai apa. Mumpung dia minta. Maka ini Tuhan kok minta puasa kita. Wah, dengan senang hati, ini saat saya minta. Saat Tuhan meminta. Maka kita dengan senang hati memberi, karena kita sudah sangat merasa dibaiki oleh Tuhan. Jadi syarat pertama adalah kita harus menumbuhkan rasa syukur dulu. Bahwa kita sadar dan menyaksikan Tuhan sudah sangat baik kepada kita. Oh, berarti kita harus menyaksikan lebih dahulu bahwa Tuhan itu sangat baik. Banyak sekali anugerah yang sudah dicurahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Harus sadar itu dulu. Sadar itu dulu. Maka ketika Tuhan meminta, kita menjadi senang hati. Dengan gembira kita memberikan kepada Tuhan. Karena saat itulah kita sedang melampiaskan dorongan ingin berbalas jasa. Meskipun tidak akan cukup. Tapi mumpung pihak yang baik itu minta ke kita. Mumpung loh ini. Kapan Tuhan minta? Padahal Tuhan sudah sangat baik pada kita. Kok pada saat puasa, untuk khusus puasa, dia memposisikan meminta. Inilah saatnya memberi. Saatnya memberi. Coba, berarti hanya orang yang mengenal Tuhan dengan rasa syukur, kemudian dia yang mampu, ya, melakukan pengorbanan puasa dengan rasa gembira. Seperti itu ya. Betul. Dan ini urusannya kan cinta. Karena hanya ada dua hal, dua momentum orang itu berani memberi apa saja. Satu, ketika orang sangat mencintai. Yang kedua, ketika orang sangat takut. Jadi kalau kita mencintai seseorang, kita punya pacar, kita traktir berapapun tidak akan rasa berat, tidak akan rasa berat dan tidak akan rasa dipalak. Karena kita mencintai. Karena kita mencintai. Itu traktir apa saja, tidak ada pun kita ada-adakan. Kedua, pada saat takut, orang dalam posisi takut itu akan siap memberi berapapun. Misalnya, orang sedang berperkara hukum di depan verbal di interogasi polisi, diancam dengan pasal sekian. Asal selamat dan tidak kena pasal, berapapun kita akan bayar loh. Pada saat kita takut oleh vonis penyakit, dokter menjual harga obat berapapun kita akan bayar loh. Nah, ketika puasa itu peristiwanya sedang takut atau sedang sangat cinta. Pasti sudah sangat cinta. Karena kita sadar bahwa sudah sangat baik kepada kita, sehingga kita diminta untuk lapar dan dahaga. Wah, itu satu hal yang menggembirakan bagi para penghayat puasa. Itu sudah sangat senang. Inilah saat saya memberi. Karena Tuhan sedang minta. Iya. Paham. Nah, di sini berarti memang hanya orang-orang yang punya frekuensi tinggi mengenal Tuhan, orang-orang yang rohaninya itu tajam kepada Tuhan, sehingga melihat Tuhan itu sebagai sebuah zat yang punya energi besar, memberikan keberlimpahan, memberikan berbagai anugerah. Ini yang kemudian mampu menyambut permintaan Tuhan untuk puasa disambut dengan rasa gembira. Nah, ini loh, Anda itu bisa mengukur hati Anda sendiri. Anda memasuki Ramadan ini, memasuki puasa ini, di mana puasa itu hanya untuk Tuhan, gitu ya. Puasanya Tuhan, itu menyambutnya dengan loyo, apa menyambut dengan gembira, apa menyambut dengan sedih hati,
atau penuh dengan rasa peperangan, atau dengan penuh khidmat. Nah ini ukuran spiritual kita di sini itu diuji betul-betul ya. Kalau Anda kemudian loyo, jelas Anda tidak mengenal Tuhan sebagai zat yang sudah memberi dan berjasa yang pada luar kita. biasa gitu ya, Iya. yang memberikan berbagai macam keberlimpahan. Nah, kalau kemudian Anda bisa bergembira, itulah momen bahwa Anda adalah orang-orang yang la'allakum tattaqun, yang kemudian hatinya itu tersambung dengan Tuhan secara langsung. Begitu ya Mas Betul, Agus? betul. Karena pergeseran kan gini, Gus, tidak ada orang tidak percaya Tuhan, tidak ada. Ateisme saja menurut saya itu bukan tidak percaya Tuhan, tapi bahwa dia sedang membantah konsep Tuhan yang sudah, konsep ketuhanan sudah ada ya. Dogma yang sudah ada. Dogma sudah ada, tapi dia tetap percaya bahwa ada kekuatan besar yang tidak bisa dikendalikan dan yang kadang disadari sebagai sesuatu yang dominan. Iya. Nah, cuman dari iman kita disuruh untuk naik sedikit. Berislam itu kan bersaksi. Maka kita menjadi musyahadah, menyaksikan peran Tuhan dalam hidup kita, kekuatan yang tak terbatas tadi berperan dalam hidup kita. Dan itu bisa pada peristiwa kecil. Kemampuan bersaksi itulah yang nanti berbanding lurus dengan kemampuan syukur tadi. Bersaksi atas peran Tuhan dalam hidup kita, kemampuan orang untuk menyaksikan peran Tuhan dalam hidup kita, nanti akan berbanding lurus dengan kemampuan bersyukur tadi. Orang kalau mampu menyaksikan syahadah bahwa Tuhan itu adalah zat yang penuh dengan anugerah, banyak menganugerahi kita, itu sebanding lurus ya, dengan kemampuan syukur, dengan rasa syukur yang akan kita unggah kepada Tuhan itu. Sambil contoh hal kecil saja, kan tidak perlu yang gede-gede, karena kalau sudah yang dilihat yang memberi, bentuk pemberiannya itu tampak kecil, tapi kita sudah melihatnya sebagai besar karena fokus kita kepada sang pemberi tadi. Contoh, saya itu perokok gitu Gus, aslinya. Suatu hari saya tidur habis maghrib karena lelah. Jam 12 malam saya terbangun. Begitu saya terbangun, saya lapar karena belum makan malam. Saya makan, habis makan bagi para perokok itu kepengen rokok banget itu Gus. Saya lupa bahwa malam itu rokok saya habis. Saya kebingungan mencari rokok. Akhirnya saking bingungnya mencari rokok, warung sudah tutup. Di desa saya 5 atau 10 tahun yang lalu tidak ada warung buka, sudah jam 10 ke atas. Ini jam 12 malam. Saking bingungnya tidak ada rokok, saya keluar ke teras rumah saya. Tidak ada tujuan apa-apa, saking bingung saja. Tiba-tiba ada orang lewat di depan rumah saya habis buang hajat di sungai, karena masih ada beberapa orang yang buang hajat di sungai pada saat malam-malam di desa saya. Karena dia melihat saya di teras, dia mampir. Oh, belum tidur Mas? Mampir. Dia mampir, duduk, terus dia ngeluarin rokok. Pada saat saya butuh rokok, siapa yang mengatur Gus? Siapa yang mengatur? Antara pas saya butuh rokok dengan kondisi yang terpepet, pas dengan dia dilalah pas lewat. Dari buang hajat. Karena saya telat semenit, dia sudah lewat. Saya kecepatan semenit, dia masih di sungai, dan saya mungkin masuk lagi. Jadi ada saat yang berarti kita menyaksikan ada peran Tuhan di situ. Ada momen kebetulan. Nah, orang menyebutnya secara umum kebetulan. Dilalah kata orang Jawa. Semakin dia menyaksikan peran Tuhan dalam hidup kita, semakin dia punya kemampuan bersyukur. Ketika ia sudah mampu bersyukur, menyaksikan bahwa betapa Tuhan sudah sangat memberi banyak pada hidup kita, maka ketika ada kesempatan di mana Tuhan meminta dari kita, yaitu puasa untukku, maka dengan sedang hati kita akan memberikan. Ya luar biasa. Ya oke, tadi untuk momen tentang puasa itu hanya untukku, untuk Tuhan. Nah, ini sudah dikaji dengan penuh gemilang oleh Mas Agus Sukoco. Semoga memberikan manfaat kepada Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.